Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikrah Islamiyah kembali ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga dapat menambah wawasan Anda hari ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar tidak tertinggal berita terbaru dari Fikrah Islamiyah. Sahabat Islamiyah, ajal menjadi sesuatu yang pasti bagi makhluk Allah di muka bumi. Jadwal kematian manusia sudah ditetapkan ketika masih berada di dalam kandungan, ketika roh ditiupkan oleh malaikat. Seberapa kuat pun perlindungan yang manusia buat, dia akan mati tatkala malaikat maut dijadwalkan datang untuk menjemput. Dalam kondisi ini, roh pun harus berpisah dengan jasad. Lantas, kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Sahabat Islamiyah, di kawasan Hadramaut, Yaman menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Di kawasan ini terdapat lembah yang disebut dengan Lembah Barhut dan sebuah sumur yang disebut-sebut sebagai tempat keberadaan arwah orang-orang kafir dan para calon penghuni neraka dari seluruh penduduk dunia. Ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya, malaikat membawa arwahnya menuju langit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melemparkan arwah itu di sumur Barhut, dan di sanalah arwah-arwah ini ditempatkan hingga kiamat tiba. Informasi ini terdengar janggal karena urusan orang-orang yang telah meninggal dunia termasuk perkara gaib Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya orang-orang awam, bahkan para ulama pun memperbincangkan dan membahas sumur Barhut ini. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam, karena air tersebut seperti makanan yang bisa mengenyangkan dan air tersebut bisa menyebutkan berbagai penyakit. Dan seburuk-buruknya air yang terdapat di muka bumi ini adalah air yang berada di sumur Barhut. Letak sumur ini di wilayah Hadramaut. Seperti kaki belalang, setiap pagi air di sumur itu naik ke atas, dan setiap sore di sumur itu airnya kering karena airnya turun lagi ke dasar sumur. Hadis riwayat Tabrani. Dalam Asyar, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, ruh kaum beriman ditempatkan di Jabiyah dan ruh kaum kafir ditempatkan di bukit Hadramaut yang disebut Barhut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, sebaik-baik bukit manusia adalah bukit di Makkah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf, yaitu bukit di Hadramaut yang disebut dengan Barhut. Di dalamnya terdapat ruh kaum kafir. Abdullah bin Umar juga mengatakan, sesungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadramaut, dan ruh mukmin di Jabiyah. Telaga Barhut ada di Yaman dan Jabiyah ada di Syam. Para ulama dahulu mensifati sumur ini kedalamannya tak terukur, tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Mungkin yang dimaksud orang tak sanggup menuruni hingga ke dasarnya adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan canggih, karena dahulu ada peralatan itu. Tak ada yang bisa memastikan apakah yang disebut dengan Barhut oleh para sahabat itu Barhut yang di wilayah ini atau ada yang lain, dan tidak diketahui, tak ada penjelasan para ulama. Namun begitu banyak orang meyakini tempatnya sumur Barhut Badramut berada di Yaman. Terkait dengan perkataan para sahabat Nabi itu ada cerita yang dikisahkan ulama terdahulu. Entah benar atau ini hanya sekedar mitos. Sahabat Islamiyah, dahulu ada seorang laki-laki dari sekitar tempat ini yang mencium bau busuk, kemudian ia mendengar kabar kematian pembesar-pembesar kafiyah. Lalu dia menyadari bahwa bau busuk itu tercium dari sumur Barhut. Itulah mengapa sumur ini banyak membuat penasaran banyak orang, termasuk orang-orang Eropa. Ada cerita yang menyebutkan bahwa beberapa ekspedisi Eropa untuk mengungkap rahasia sumur Barhut pernah dilakukan, akan tetapi orang yang turun ke sumur ini tak kembali lagi. Ada cerita lain dari ulama yang membuat sumur Barhut ini semakin membuat banyak orang merasa takut dengan tempat ini. Namun cerita ini pun tak bisa dipastikan kebenarannya. Ada seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Sesampainya di Makkah, ia menitipkan uangnya sebanyak 1000 dinar kepada seseorang yang terkenal dan dapat dipercaya serta saleh.
Setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, ia kembali ke Mekah. Namun orang yang dititipi uang itu telah meninggal dunia. Laki-laki ini pun menanyakan perihal uangnya kepada keluarganya. Tapi tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahui tentang uang titipan itu. Orang itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama Mekah. Mendengar cerita laki-laki itu, para ulama Mekah menjawab, jika separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zam-Zam. Lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu untuk kali pertama. Maka ia pun mengikuti nasihat itu lalu mendatangi sumur Zam-Zam, kemudian memanggil nama orang yang dititipi uang, namun tidak ada jawaban. Karenanya ia kembali kepada para ulama Mekah dan menceritakan bahwa ia tidak mendengar apapun saat memanggil nama orang yang dititipi di sumur Zam-Zam. Mendengar cerita itu, para ulama Mekah spontan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Kalau begitu pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhut. Katanya sumur itu berada di tepi jahanam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, niscaya ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkan dan ia mengunjunginya di malam hari. Ia melihat kedalamannya dan berseru, "Hai Fulan." Ternyata ada jawaban. Ia bertanya, "Di mana uang emasku?" Lalu dari dalam sumur itu ada yang menjawab, "Aku tanam di bagian ini dan ini di dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukan kepada anakku, pasti kamu akan menemukannya." Orang itu kembali bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah seorang yang baik." Dari dalam sumur terdengar jawaban lagi, "Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukum dan merendahkan kedudukanku seperti ini." Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ikatan rahim." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.